terkait unjuk rasa mahasiswa kan membawa korban, Pak. Apakah sudah ada laporan dari kepolisian? Sebenarnya pelakunya siapa? Penyidikannya sudah ada belum? Dan seperti apa laporannya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bersama pemerintah menyampaikan cita yang mendalam dan berbela-sungkawa yang mendalam atas meninggalnya Ananda Randi dan Ananda Yusuf Kadari. Keduanya adalah mahasiswa Universitas Halu Oleo dari. Saya sudah mendapatkan laporan dari Kapolri bahwa memang keduanya ikut berdemonstrasi menyampaikan aspirasi di DPRD di Kendari, Sulawesi Tengah. Dan Ananda Randi memang meninggal karena luka tembak saat berlangsungnya demonstrasi, dan Ananda Yusuf Kadari meninggal setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Yang pertama, untuk kedua orang tua Ananda Yusuf Kadari maupun Ananda Randi, semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan atas meninggalnya Ananda berdua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Bertemu kembali di acara ngobrol ngalor ngidul, membahas geopolitik lokal maupun interlokal, domestik ataupun internasional yang sedang panas-panasnya. Pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, atas segala kasih sayangnya, atas segala petunjuk dan hidayahnya serta inayahnya serta kekuatan iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita tetap istiqomah, tetap menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun pahit ya. Itu semua karena pertolongan Allah, karena kekuatan yang diberikan Allah kepada kita semua ya, tanpa terkecuali. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita mengharap syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Jadi menurut guru-guru kita yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya ayat itu adalah ketika Allah bersolawat kepada Nabi, maksudnya Allah itu memuji kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baginda Rasulullah itu patut dipuji oleh Allah. Allah sangat memuji kepada junjungan kita, kepada Nabi kita, kepada Raja kita, pemimpin kita, imam kita, pemberi syafaat kepada kita yaitu Rasulullah. Karena memang uswatun hasanah ya, Rasulullah itu sempurnanya makhluk Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah itu Rasulullah. Makanya Allah memuji dengan sholawat, itu maksudnya begitu. Dan para malaikat juga bersholawat kepada Nabi, artinya para malaikat itu selalu berdoa ya,
selalu berdoa untuk baginda Nabi, itu maksudnya begitu. Jadi kalau Allah bersolawat itu maksudnya memuji ya. Ngalembono kalau bahasa wayangnya. Kalau para malaikat bersolawat kepada Nabi itu artinya berdoa, selalu mendoakan baginda Nabi, itu para malaikat ya. Kalau manusia umatnya Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi, itu maksudnya kita mengharap syafaatnya, itu perbedaannya begitu. Jadi kalau Allah memuji, para malaikat berdoa mendoakan. Kalau manusia umatnya itu mengharap syafaatnya. Jadi kita bersolawat itu makanya kalau kita mengharap syafaat, kita mengharap syafaat Rasulullah, mengharap kita dicintai Rasulullah, dicintai Allah, ya kita harus bersolawat yang sebaik-baiknya solawat. Sebaik-baik solawat yaitu ta'zim. Jadi menurut guru-guru kami ya, bersolawat itu harus ta'zim, yaitu dengan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Itu ta'zim namanya. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad bagaimana? Misalnya, ya terserah, itu boleh-boleh saja. Tapi bagi kami, bagi saya pribadi apalagi, itu tidak sopan, tidak ta'zim. Nah, ini saya menyampaikan pesan guru-guru, bukan fatwa saya ini ya. Jadi saya menyampaikan pesan guru-guru kami, guru-guru kita lah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah memasuki hari kelima. Kalau saya memang sudah memasuki hari kelima karena hari Sabtu memulai puasa hari pertama. Saya kan tidak mengikuti fatwa Yakut ya, karena menyesatkan bagi kami, bagi saya atau apalagi bagi saya pribadi, saya nggak mengikuti Yakut ya, karena ya kita tahu ya, kita mengikuti pemerintah, tapi pemerintahnya kan selalu mengulur-ngulur waktu. Udah, karena bukan tanpa alasan ya. Yang namanya hilal sudah bisa dilihat, itu sudah harus berpuasa. Walaupun misalnya kesimpulannya 1, sekian derajat, tapi hilal kelihatan, udah dianggap itu hilal ya, makanya harus puasa. Itu jadi bukan tanpa alasan. Kalau yang puasa tanggal 3 bagaimana? Ya monggo, yang jelas kan ada hujahnya, ada alasannya, dan tidak taklid buta maksudnya. Ya kalau kelas saya khususnya itu tetap taklid ya kan, tapi nggak boleh buta ya. Karena bagi saya itu mengikuti ulama itu wajib hukumnya, bermadhab itu wajib hukumnya. Bermadhab berarti kita mengikuti ulama-ulama yang mengikuti salah satu madhab. Ya kita aturannya harus mengikuti itu gitu. Ya, kalau kelas-kelas saya ini ya taklid lah, tapi nggak boleh taklid buta, dan harus jelas ya siapa yang ditakliti ya gitu. Barat kita naik kendaraan, jurusannya harus jelas. Kalau ke Surabaya ya ke Surabaya gitu. Lebih baik yang patas, yang langsung menuju Surabaya, nggak mampir-mampir. Ya kita jelas tujuan kita adalah ridho dari Allah dan syafaat Rasulullah. Baiklah, kita akan membahas beberapa ya, kita single aja lah. Ini semua pelajaran bagi kita ya, bahwasanya negeri kita yang tercinta ini memang digadaikan dengan hutang, dengan apa namanya, proposal lah. Negeri kita ini sedang carut marut ya. Banyak mahasiswa, ribuan mahasiswa yang menyuarakan aspirasi, dan media-media mainstream itu tidak berani untuk meliput ya, karena ini borok ya kan, dan
tembusan-tembusan dari orang-orang yang bisa dipercaya, ya insya Allah kami berharap mudah-mudahan bisa percaya. Rezim ini memang akan segera jatuh karena tuannya itu sudah menagih janji kan gitu, tuannya. Makanya kan minyak dinaikkan, pajak dinaikkan, segala sesuatu serba mahal untuk memeras ya, memeras rakyat. Ini sebenarnya untuk membayar bunganya saja, ya. Bunga yang harus dibayarkan negeri kita kepada rentenir ya, baik rentenir global maupun rentenir Tiongkok, rentenir Xi Jinping itu ya sekitar 373 triliunan lah yang harus dibayar. 373 triliunan per tahun harus dibayar. Nah, ini uang ini dari mana? Ya karena pejabat kita ini, para pejabat-pejabat yang tidak mengerti harus berbuat apa. Mereka itu kan hanya apa? Nyalonkan diri, kemudian duduk, setelah duduk kemudian bergaya, berdasi, berjas, bersepatu, punya mobil dengan predikat anggota dewan yang terhormat. Tapi nggak mengerti apa yang harus dilakukan gitu kan. Ya kita sering kan kita mendengar ocehan-ocehan mereka itu ya, misalnya nih yang sudah viral ya, sehingga membuat para netizen itu menjadi lucu-lucu gitu tanggapannya kan gitu ya. Ada yang makan pisang cukup 2 pisang sudah kenyang karena 2 pisang itu sama dengan 1 porsi 1 porsi makanan yang kita makan ya, jadi udah kenyang. Akhirnya netizen kan masyarakat itu kan pinter-pinter sekarang itu. Karena apa? Masyarakat itu sering dibodohi orang itu kan kesalahan ya. Kesalahan itu guru. Kesalahan itu sebagai guru. Pengalaman juga sebagai guru. Perjalanan hidup pun kalau direnungkan itu akan menjadi guru yang terindah itu adalah pengalaman itu guru yang berharga. Dengan pengalaman sering dibohongi, sering dibodohi, akhirnya malah menjadi pinter. Nah itulah ya, kekuasaan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masyarakat semakin pinter sehingga bahasa masyarakat itu jadi lucu-lucu kan gitu. Ada yang ya wes apa kulitnya pisangnya kita makan, kulitnya disuruh badok aja itu Simbah Ma'ruf kan. Saya menirukan saja, ini bukan saya yang ngomong. Ya gitu loh. Jadi masya Allah ya, demo para mahasiswa ketika ada framing ya, masyarakat mahasiswa dipanggil di istana yang katanya mendukung 3 periode, mendukung pembangunan IKN dan lain sebagainya. Pokoknya kebijakan dari rezim ya, ternyata kan ya akhirnya kita menjadi sanksi dan penuh dengan pertanyaan kita ini, karena setelahnya ya, mahasiswa yang sebenarnya itu tumpah ruah ya, menyuarakan aspirasinya ya, mundur Jokowi dan lain sebagainya. Dan di sisi lain pernyataan pejabat kita ini semakin aneh saja gitu kan. Misalnya PKI mantan PKI atau keturunan PKI boleh bisa masuk TNI kan begitu. Kemudian dari Menak sendiri Mas Yakut gitu kan, Bang Yakut mengatakan bahwa FPI dan HTI itu organisasinya sudah bubar gitu kan, tapi ideologinya masih berjalan underground ya, di bawah tanah kayak Illuminati aja. Kalau yang sesungguhnya seperti itu ya, Illuminati Freemason itu. Illuminati Freemason itu dibubarkan oleh Raja Alexander dari Jerman abad ke-18, bubar sudah. Namanya Bavarian Illuminati yang didirikan oleh keluarga Rothschild, yaitu Sir Mayer Amschel Rothschild itu bersama Sir Mayer Amschel Bauer itu
organisasinya memang sudah tidak ada, tapi ideologinya jalan dan memasuki relung-relung hati ya para manusia-manusia yang lengah. Yang sedang mencengkeram kita ini kan sebenarnya sistem Illuminati Freemason, independensi bank, jual beli riba, yang jelas riba. Karena semuanya ini ya imbas daripada riba. Nah, ideologi komunis, ideologi macam yang masuk ke dalam Syiah, Wahabi dan sekte-sekte yang menamakan mencatut nama Islam, itu semuanya kan bermula dari yang namanya Illuminati Freemason. Illuminati Freemason itu ada 33 tingkatan ya. Dari awal sampai ke 30 itu non Yahudi boleh masuk menjadi anggota. Tapi ketika sudah masuk ke tingkat 31, 32, 33 itu harus murni Yahudi. Jadi barang siapa yang mengikuti aturan Yahudi, toh pada dasarnya hanya dimanfaatkan oleh mereka, dijadikan martir, dijadikan pion-pion untuk menghadapi saudaranya sendiri. Karena yang namanya program Yahudi itu ya hanya untuk kepentingan Yahudi yang sebenarnya. Jadi yang non Yahudi ya goyen menurut mereka, dianggap babi aja. Makanya program-program yang mereka luncurkan itu jelas program-program yang akan mendepopulasi, kontrol populasi. Ya teman-teman, saudara-saudara bisa bisa mengembangkan apa yang saya sampaikan ini. Karena kalau saya sampaikan secara detail ya akibatnya tahu sendiri lah kan gitu. Yaitu kedua, pemanggilan lagi. Nah, ini kalau ini kayaknya yang aslinya mungkin. Jadi presiden memanggil perwakilan mahasiswa yang sedang menyuarakan aspirasi itu, tapi ditolaknya karena dengan alasan tertutup. Pembicaraan itu, perundingan itu tertutup. Ya hal-hal seperti ini cara-cara Zionis ya. Zaman penjajahan dulu juga kan. Kalau sudah terpepet maka menggunakan cara damai, gencatan senjata. Nah, ini memang dalam Islam juga dibolehkan, tapi harus siap siaga. Kalau dalam Islam kan apabila musuh menghendaki untuk gencatan senjata atau perundingan, maka penuhilah dengan syarat jangan lepas dari senjata. Memang kita ya perundingan, tapi tetap harus bersyarat, maksudnya di situ. Jadi penjabarannya itu begitu. Yang dimaksud tetap waspada, jangan lepas dari senjata. Berarti dari semua itu, karena ini sebuah politik, ya kita harus punya politik. Boleh kita berunding, oke, tapi terbuka, misalnya begitu. Kita harus punya syarat, kan gitu. Kita diajak berunding, oke. Kita diajak kejahatan senjata, oke, tapi pertemuan Presiden Joko Widodo bersyarat, kan gitu. Itu tuntunan Islam itu. Dalam Islam itu, karena kita memasuki fase perang, walaupun belum perang secara menggunakan senjata ya, yang menggunakan senjata baru di sana tuh, di Rusia Ukraina. Tapi kita sudah memasuki fase itu, kita sudah memasuki gerbang, memasuki fase jihad fisabilillah. Apalagi ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu memang sejarah menyebutkan Rasulullah itu berperang di bulan Ramadan. Melakukan perundingan juga di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan adalah bulan jihad. Nah, menahan. Kalau Ramadan itu puasa itu kan apa namanya, menahan. Artinya menahan. Kalau bahasa sanepanya, bahasa leluhur kita, nutup babakan hawa songo. Artinya itu kita ini harus selalu lillahi ta'ala.
kan gitu, menutup babakan kosong. Jadi kita nggak boleh terpancing oleh sesuatu, tapi kita harus selalu siap menghadapi sesuatu. Kita tidak boleh melakukan sesuatu, tapi kita harus siap menghadapi sesuatu. Nah, kalau bahasa gampangnya gini, umat Islam itu tidak pernah mencari musuh, tapi tidak akan pernah lari apabila menghadapi musuh. Itu umat Islam. Jadi gentle. Kalau Khalid bin Walid itu kalau dalam perang itu mengatakan bahwa aslim taslam, masuk Islam maka selamat. Ketika melawan waktu itu Romawi Barat waktu itu, si Raja Heraklius, Kaisar Heraklius, perwakilannya mengatakan, gubernurnya Heraklius, nggak tahu gubernur daerah mana itu mengatakan apabila Khalid meminum satu gelas racun yang paling mematikan di dunia ini, maka kita nggak perlu perang. Ketika Khalid bin Walid itu nggak mati, maka kami akan menyerahkan seluruh kekuasaan kami, ya, kekuasaan kami tanpa perang. Nah, ini sebuah kesempatan. Khalid bin Walid jelas dia seorang panglima perang yang hati dan pikirannya itu sudah nyambung pada Allah dan Rasulullah, ya. Makanya ini sebuah kesempatan. Tidak harus menumpahkan darah, tapi takluk. Nah, ini politik. Khalid bin Walid itu memang ahli dalam strategi perang. Walaupun orang Barat mengatakan tukang tipu, nggak apa-apa. Tukang tipu nggak apa-apa. Karena orang-orang Yahudi Nasrani itu lebih-lebih dari tukang tipu, kan. Khalid bin Walid menggunakan politiknya saat perang. Kalau dalam perang itu bebas mau menggunakan apa, kecuali rantai emas. Dalam Islam nggak boleh menggunakan rantai emas. Apa itu rantai emas? Menjadikan perempuan sebagai umpan. Nah, itu lazim dilakukan oleh bangsa kafir, ya. Bangsa kafir dan bangsa munafik itu lazim dilakukan. Tapi bagi Islam nggak boleh. Dalam peperangan apapun boleh dilakukan, termasuk menipu, mengelabui, nggak apa-apa. Perang kok, tapi satu, menggunakan rantai emas nggak boleh. Nah, itu. Ya, itu sekelumit untuk menggugah jiwa juang kita agar kita tetap semangat. Maka saya ceritakan tentang pendahulu kita yang selalu luar biasa. Dan akhirnya dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan berharap pertolongan dari Rasulullah melalui doa dan syafaat Rasulullah, tentunya barokah Rasulullah, para sahabat, Khalid bin Walid berhasil menaklukkan wilayah itu tanpa pertumpahan darah. Luar biasa. Itu tauhidnya sudah. Jadi umat Islam itu memang yang ditekankan adalah tauhid, keyakinan bahwa pertolongan dari Allah itu pasti. Pasti karena Allah sudah berjanji. Sudah sewajarnya kami ini menolong umat-umatku yang beriman. Itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Jadi Allah itu punya kewajiban tersendiri untuk menolong kita. Ya. Baik. Kita kembali ke rezim yang memang kerenyam ya, rezim yang isinya klenik. Karena di dalam rezim ini macam-macam isinya orangnya. Ada menteri yang serba bisa, ya, kayak Mbah Opung, Mbah ya Mbah, Opung ya Mbah. Kayak Opung itu kan memang nganu, ya, itu continue. Opung itu kontinu dari sebelumnya, ya, nggak perlu saya sebut. Kemudian Bang Muldoko, Bang Hendro Priyono, itu memang orang-orang itu ya. Orang-orang yang memang semiliki gitu lah. Peristiwa-peristiwa masa lalu itu berhubungan dengan orang-orang itu, gitu. Ya, mengerahkan kepala desa lah untuk 3 periode lah.
kemudian mengatur segala rupa. Dia sendiri hartanya nggak bisa diambil karena dia sudah masuk dalam Panama Paper. Jadi sangat sulit. Belum lagi tekanan dari Tiongkok. Xi Jinping ya, Presiden Xi Jinping ya, menekan bahwa kami ini tidak akan membantu kalian untuk menumpas umat Islam di Indonesia gitu. Karena kalian harus membayar sekian. Jadi luar biasa kan sambungan dari tadi. Jadi terjadinya kenaikan harga BBM, kelangkaan minyak goreng dan lain sebagainya. Itu semuanya berkaitan dengan utang. Intinya hanya satu aja, hutang. Jadi rezim ini memang sudah terjepit ya, terjepit. Karena ya, yang namanya rezim impossible hand, rezim yang dikendalikan oleh seseorang di belakang layar, itu pasti akan menemui ajalnya. Ketika sudah tidak bisa memenuhi syarat persyaratan yang diberikan pada background tadi. Ya backgroundnya kan harus begini-begini ya. Sedangkan rezim hanya mampu menindas. Ketika rakyat sudah ditindas, ketika rakyat sudah menggeliat, ibarat cacing aja keinjek itu kan ngulet-ngulet gitu. Jadi rakyat Indonesia itu bukan seperti rakyat Tibet, bukan seperti rakyat Zimbabwe yang hanya diem ketika rakyat Indonesia itu orang komandan dulu ya, komandan NATO ya, komandan NATO pernah berkomentar gini, kalau berurusan dengan Indonesia menggunakan cara yang masif saja, artinya dengan cara-cara yang licik, cara-cara yang artinya yang halus, jangan sampai melakukan kekasaran, menggunakan kekerasan. Karena orang Indonesia itu apabila kita melakukan kekerasan kepada orang kita, orang Nusantara ya, orang Jawa ya. Orang Jawa itu maksudnya orang Nusantara, seluruh Indonesia gitu loh, bukan Jawa tok. Itu kalau melawan bukan hanya orangnya yang melawan, tapi ayamnya pun ikut melawan, kucingnya ikut melawan, bambunya ikut melawan. Ini berbahaya. Bisa dibuktikan Inggris itu kurang apa dengan peralatan canggihnya ya, dengan pesawat-pesawat tempur, dengan tang-tang canggihnya waktu itu hanya dilawan dengan keris, hanya dilawan dengan pacul, bambu runcing ya kan. Jepang pun merasakan, Belanda juga merasakan bagaimana gigihnya perlawanan kita ya. Jadi sangat-sangat luar biasa apabila pada akhirnya kita harus mendapatkan kekerasan, harus mendapatkan konfrontasi dari bangsa lain. Tapi pada akhirnya ya akan seperti itu juga. Sehalus-halusnya mereka melakukan penjajahan secara halus, maksudnya sehalus-halusnya mereka melakukan penjajahan secara halus, toh pada akhirnya akan menjadi kasar juga, karena ketahuan gitu loh, sesuatu yang halus akan menjadi kasar karena kedoknya menjadi kelihatan, kedoknya menjadi ketahuan ya. Jadi perundingan yang akan dilakukan oleh mahasiswa dengan presiden itu gagal karena persyaratannya itu. Jadi memang benar, jangan sampai kita terbawa oleh alur mereka. Kita mengikuti arus mereka boleh. Kita ibaratnya gini, untuk menang kita mundur 1 langkah tapi loncat 7 langkah kan gitu. Boleh. Tapi jangan terbawa arus, mengikuti alur boleh, tapi kita harus mengendalikan arus kan gitu. Itu salah satu cara dalam politik perang. Karena kita kan sudah dicontohi seperti Pangeran Diponegoro, seperti siapa? Ya salah satunya Pangeran Diponegoro. Itu karena terlalu mengikuti arus, akhirnya terbawa arus. Akhirnya harus dibuang ke sana, akhirnya harus meninggal di Makassar atau di mana itu. Berbeda dengan Soekarno. Soekarno itu toh pada akhirnya dia juga terbawa arus juga. Itu sebenarnya percontohan buat kita. Jadi
sejarah. Makanya beliau kan mengatakan jas merah, jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah itu seperti itu. Jadi kita harus bisa membaca sejarah. Kesalahan jangan diulang lagi gitu. Mikul dhuwur mindem jero. Jas merah mikul dhuwur mendem jero. Kita harus tahu itu maksudnya apa. Dan gitu. Jadi peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh rezim ini sudah terjadi di zaman Orde Lama dan Orde Baru. Cara menghadapinya kita harus mengikuti arus tapi tidak terbawa arus. Kita ikuti politiknya, tapi jangan sampai kita masuk dalam ke politik praktisnya gitu loh. Nah, itu caranya. Strategi dalam perang itu banyak hal. Strategi perang dalam Islam sudah diajarkan oleh Rasulullah melalui perang-perang yang ditiru Rasulullah, melalui panglima-panglimanya Rasulullah seperti Ubaidillah, seperti Khalid bin Walid, seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar. Itu semua politik perang, politik ketatanegaraan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi nggak langsung Rasulullah yang ngomong, enggak. Karena kita tahu betapa taatnya para sahabat Rasulullah. Juga ketika kita umat Islam itu berada di Mulkan Adon, politik-politik yang dijalankan oleh raja-raja, Kesultanan Utsmani, Kesultanan Abbasiyah, Kesultanan Umayyah, itu politik-politik yang dijalankan oleh para sahabat kan gitu. Jadi luar biasa. Jadi rezim ini lama kelamaan akan terjepit, rezim ini lama kelamaan akan tergilas. Kemudian kita harus siap-siap, karena bukan tidak mungkin yang namanya Xi Jinping itu akan mempropagandakan konfrontasi. Jadi kita harus siap-siap. Jangan sampai kita lengah gitu loh. Karena hutang yang diberikan kepada negara kita memang sudah jatuh tempo. Dan pembangunan IKN yang rencananya harus segera terwujud ternyata terkendala. Ya itulah makar dari Allah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi hiruk pikuk ini memang sudah imbas buah daripada kezaliman yang mereka lakukan. Jadi settingan, rencana, planning yang dilakukan oleh mereka berbuah seperti ini. Karena menyangkut menyangkut Islam. Yang akan dilenyapkan oleh mereka itu kan Islam. Makanya dipilihlah yang namanya Yahya Stakuf, dipilihlah si Yakut dan lain sebagainya. Itu untuk mempropagandakan ini itu. Nah, sekarang pertalit sudah mulai langka, minyak goreng mulai langka. Walaupun ada pidato kemarin, berhubung minyak goreng mahal, minyak goreng langka, maka pemerintah akan melakukan BLT. Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai BPNT dan program Keluarga Harapan PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp100.000 setiap bulannya, pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300.000. Terakhir, saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar. Lagu lama, semuanya itu lagu lama. Di penimbunan dan lain sebagainya itu memang dilakukan oleh mereka. Jadi
blunder. Ya blunder. Kalau yang namanya kesalahan kemudian ditutup dengan kesalahan, kemudian ditutup lagi dengan kesalahan, kemudian ditambah lagi dengan kesalahan, dan terus menerus maka yang akan terjadi apa? Meledak, ambiar kan gitu. Karena apa? Allah tidak ridho. Apa ayatnya? Innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Manusia itu kan hanya berteori, dan ditambah lagi barang siapa mengambil hukum tidak dengan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah di muka bumi, maka jangan panggil aku sebagai penolong, kan gitu. Tapi kita ini masih terjebak dalam hukum positif. Hukum positif itu jelas bukan hukum, bukan tatanan, bukan aturan yang Allah tentukan. Maka Allah nggak nolong kan gitu. Nah, tapi Allah juga berjanji, apabila satu kaum tidak mau berjuang, tidak mau memperjuangkan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka Allah akan menggantinya dengan kaum yang lain. Dan insya Allah ini sudah muncul kok, sudah muncul. Ya teman-teman, itu saya sampaikan. Saya berbicara memang harus seperti ini ya. Mohon dimaklumi dan mohon untuk dibedah, untuk dikembangkan. Karena bahasa saya bahasa pancing, bukan bahasa ikan. Ya, saya ulangi lagi, bahasa yang saya sampaikan dalam podcast saya, dalam konten saya itu adalah bahasa pancing, bukan bahasa ikan. Kalau pengen melihat konten yang bahasa ikan ya, artinya tinggal telan, silahkan ke Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Buya Yahya, Ustadz Gus Nur mungkin, Ustadz Alfian Tanjung juga masih menggunakan bahasa pancing kebanyakan, karena tahu kan resikonya ya. Suatu saat semuanya akan dibongkar dengan gamblang, tapi bukan sekarang. Ada waktunya, ada fasenya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi, karena kalau terlalu panjang juga nggak enak lah. Salam akal sehat, salam revolusi akhlak, kata Babi Aldo ya. Salam perjuangan, panjang umur perjuangan, hanya semata-mata karena ridho dari Allah dan mengharap syafaat dari semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.